Terus untuk meningkatkan amal dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala ini selalu. Mari kita terus meningkatkan amal dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mumpung kita masih diberi kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita gunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita gunakan kehidupan yang singkat ini dengan betul-betul bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita tertipu dengan kesenangan yang sementara ini. Jangan sampai kita tertipu sehingga kita sengsara di akhirat kelak. Jangan sampai kita tertipu dengan kesenangan-kesenangan yang palsu. Jangan sampai kita menghalalkan segala cara. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang munafik, orang-orang yang pendusta, orang-orang yang berkhianat, orang-orang yang berbuat zalim. Jangan sampai. Kehidupan ini sementara. Jangan sampai kita sengsara yang selama-lamanya. Sengsara yang selama-lamanya. Sengsara di dunia ini saja kita tidak mampu, kita tidak kuat. Manusia ini diberi sengsara di dunia saja tidak kuat. Dibeli melarat, sakit, berat, sudah sulit. Hidup di dunia ini aja kalau sengsara kita sudah tidak mampu, tidak kuat. Inilah manusia. Jangan berani-berani kita berbuat dosa. Jangan berani-berani berbuat keji. Karena setiap perbuatan dosa itu akan berakibat. Orang yang terbiasa berdusta, berbohong, nantinya akan mengakibatkan kebohongan lagi. Untuk menutupi kebohongan yang lama, dia berbohong lagi. Akhirnya dia berbohong lagi. Akhirnya sengsara. Gara-gara berbohong saja orang bisa binasa, bisa hancur, bisa rusak masa depannya, bisa gak dipercaya sama orang, bisa gak ada harga dirinya. Jangan sampai gara-gara dunia akhirnya terhina, akhirnya sengsara, akhirnya celaka gara-gara tidak mau tunduk kepada aturan Allah Subhanahu wa taala. Karena kebenaran itu kita harus mengikuti Al-Quran dan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita ingin selamat, bukan cuma di dunia, sampai ke alam kubur, sampai ke alam barzah, sampai ke akhirat. Buat apa kalau selamat cuma di dunia saja? Buat apa kalau kaya cuma di dunia saja? Di akhirat sengsara, buat apa? Padahal dunia ini sementara. Dunia ini hanya tempat sementara, bukan tempat abadi. Buat apa kaya di dunia kalau hasilnya hasil menipu, kalau hasilnya hasil berbohong, kalau hasilnya hasil mendolimi orang? Buat apa? Buat apa kaya yang menipu, kekayaan yang semu akhirnya tertipu? Dunia yang sementara dikejar-kejar, akhirnya menghalalkan segala cara, akhirnya korupsi dan lain-lain perbuatan keji dilakukan, padahal kehidupannya hanya sebentar, sementara akhirnya mati masuk kubur, dipertanggungjawabkan semua perbuatannya. Rugi. Gara-gara kesenangan sementara akhirnya sengsara yang selama-lamanya. Ini jangan sampai kita tertipu dengan kehidupan yang palsu ini, kehidupan yang sementara ini. Supaya kita ikuti petunjuk yang ada di dalam Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita ingin kebahagiaan yang sebenarnya, kebahagiaan yang abadi, kebahagiaan yang tidak menipu, kebahagiaan di akhirat kelak. Kebahagiaan di dunia ini kebahagiaan sementara. Jangan sampai kita tertipu dengan kebahagiaan yang sementara ini sehingga rusak masa depan kita di akhirat. Ini jangan sampai.
Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Yunus ayat 32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Famaza ba'dal haqqi illa dhalal. Yang artinya, maka tidak ada sesudah kebenaran itu melainkan kesesatan. Jadi kebenaran itu adanya di dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Hanya satu kebenaran ini dari Allah. Hanya satu kebenaran ini dari Allah. Kalau selain dari Allah Subhanahu wa taala tidak dikatakan kebenaran. Kebenaran ini hanya sesuatu yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi, menurunkan Al-Quran, menurunkan wahyu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga sampailah kepada kita hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Al-Quran ini. Inilah kebenaran. Kalau kita ingin selamat, ikuti petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu wa taala ini. Jangan kita mengikuti petunjuk-petunjuk yang lain. Jangan kita mengikuti petunjuk-petunjuk yang menyesatkan, ajaran-ajaran yang menyesatkan, mengajak manusia supaya menentang isi Al-Quran, supaya menyelisihi Al-Quran, supaya tidak sholat, merasa ma'rifat, akhirnya tersesat, akhirnya syariat ditinggalkan, akhirnya tersesat, akhirnya jadi penipu, akhirnya jadi pembohong. Gara-gara apa? Gara-gara Al-Quran dan hadis Nabi SAW ditinggalkan. Jadi tidak ada kebenaran lagi. Ini Allah yang mengatakan, maka tidak ada sesudah kebenaran itu melainkan kesesatan. Jadi kalau kita ingin benar di jalan Allah Subhanahu wa taala, ikuti petunjuk Al-Quran, ikuti petunjuk-petunjuk Nabi SAW. Ini akan mendatangkan kebahagiaan, ketenangan hati, ketenangan pikiran. Semua ini datang kalau kita lurus, kalau kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun harta banyak, kekayaan berlimpah, pangkatnya banyak, tapi kalau tidak mau mengikuti Al-Quran, tidak mau mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala, hidupnya tidak akan bisa senang. Hidupnya gelisah, hatinya miskin, hatinya, pikirannya gelisah, bingung, sedih. Gara-gara apa? Gara-gara tidak mau mengikuti petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala ini mendapatkan kenikmatan, ketenangan. Dia menjauhi segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia mendapatkan ketenangan, kebahagiaan. Mari kita ikuti petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu wa taala ini. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-An'am ayat 153. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqu bikum an sabilih. Dan perintah kami ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah dia, dan janganlah mengikuti jalan yang lain yang mencerai-beraikan kamu dari jalan Allah. Jangan sampai kita mengikuti jalan-jalan yang lain yang tidak sesuai tuntunan Nabi, yang tidak sesuai perintah Allah Subhanahu wa taala. Ikuti jalannya Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diperintah Allah Subhanahu wa taala kerjakan, apa yang dilarang jauhi. Kalau kepingin selamat, tenang, hidup tentram, bahagia, kalau kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jauhi semua perbuatan-perbuatan maksiat, perbuatan dosa, perbuatan yang syirik, perbuatan-perbuatan yang melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kita akan merasakan kenikmatan, kebahagiaan yang sebenarnya. Walaupun di dunia ini
orang bisa merasakan kebahagiaan yang sebenarnya kalau dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sebenar-benarnya takwa. Kebahagiaan yang sebenarnya yang tidak menipu, kebahagiaan yang akan dirasakan sampai ke alam kubur, sampai ke alam barzah, sampai ke akhirat kelak. Ini kebahagiaan yang sebenarnya. Di dunia ini juga ada kalau kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mengerjakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, hidup kita akan tenang. Dan di bulan ini masih ada puasa Syawal. Jangan sampai kita tinggalkan. Karena di tahun-tahun yang akan datang belum tentu kita masih berjumpa dengan bulan Syawal. Orang yang hidup di tahun ini belum tentu tahun depan dia masih hidup. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma Ramadan, summa atba'u sitta min Syawalin, kana kasiyamid dahr." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan diikuti dengan 6 hari di bulan Syawal, dia bagaikan orang yang berpuasa sepanjang masa. Jangan sampai dilepas seperti berpuasa 1 tahun. Sayang, jangan sampai kita lepas. Usahakan puasa 6 hari saum di bulan Syawal. Ini mendapatkan keuntungan yang besar, insya Allah. Kita seperti berpuasa 1 tahun. Setelah Ramadan 1 bulan ditambah 6 hari di bulan Syawal, seperti berpuasa sepanjang masa. Jangan sampai dilepas, jangan sampai ditinggalkan. Puasa ini sangat banyak fadilahnya di badan kita, pikiran, ketenangan hati, ketenangan pikiran kalau kita mengerjakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu mari kita berusaha seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala mari dikerjakan. Salat malam jangan sampai dilepas. Walaupun di bulan ini tidak ada salat tarawih, salat tahajud jangan dilepas, jangan ditinggalkan. Usahakan setiap malam. Karena kita ini tidak mampu menghadapi siksanya Allah. Kita tidak mampu menghadapi sengsara di akhirat. Sengsara yang selama-lamanya. Kita tidak mampu menghadapi sengsara di dunia, apalagi di akhirat. Maka dari itu dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan berani-berani berbuat dosa. Kita tidak mampu menghadapi sakit aja, tidak mampu. Kadang-kadang biayanya saja untuk bayar rumah sakit tidak mampu. Apalagi rasa sakitnya, rasa pedihnya. Banyak manusia-manusia ini yang tidak ingat. Waktu dia diberi sehat, dia lupa. Jangan sampai kita lupa. Ingat kepada Allah. Kebaikan Allah ini banyak. Di sekujur badan kita ini banyak. Jangan sampai kita berbuat dosa. Jangan sampai kita berani berbuat keji, berbuat dosa, melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita berani meninggalkan salat. Jangan sampai kita berani meninggalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita hidup sebagai pengkhianat, penipu, pembohong, orang-orang yang zalim. Jangan sampai kita tersiksa selama-lamanya di akhirat. Maka dari itu mari kita perbaiki kehidupan kita di dunia ini. Mari kita ikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya hidup kita selamat, tenang, tentram dan sampai ke akhirat semoga kita mendapatkan kebahagiaan yang abadi. Kiranya sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.